Kan selama ini kan mereka selalu merendahkan kami. Mereka selalu mengatakan bahwa rasain lo kalian lari ikut apa namanya. Masih kayak begitu? Masih. Bilang rasain lo kalian. Mau menderita, mau mati biarin saja karena kalian yang mau lari ikut pantat orang Indonesia katanya. Kan sebenarnya omongan-omongan yang bisa menimbulkan masalah. Nah, tapi saya berusaha untuk menahan orang-orang saya bahwa kita tidak boleh terpancing dengan itu. Kita ikuti aturan yang ada, kita ikuti keputusan pemerintah kita yang ada. Halo kawan muda, kita jumpa lagi di Ngobsdul. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Jauh-jauh nih datangnya dari NTT. Beliau adalah Enrico Guterres. Mungkin kawan muda banyak belum mengenal beliau. Beliau adalah seorang pejuang pro-integrasi Indonesia ketika Timor yang sekarang Timor Leste, dulu itu Timor lepas dari Indonesia melalui proses yang katanya itu referendum di tahun 99. Jadi pada saat itu terjadi konflik terutama pasca referendum. Nah, kemudian Enrico Guterres ini pasca lepasnya Timor dari Indonesia tetap bergabung dengan Indonesia, bahkan aktif di politik, ikut beberapa partai sampai sekarang akhirnya berlabuh di Partai Gerindra ya. Oke, selamat pagi Bang Enrico. Apa kabar? Kabarnya baik. Oke. Kapan datang nih dari Kupang? Sekarang domisili di mana? Saya domisili di Kupang. Oke. Saya kemarin datang hari Sabtu kemarin. Masih sering bolak-balik ke Jakarta? Ya sebulan itu bisa sekali, 2 kali. Tergantung urusan apa. Kalau ada di Jakarta yang harus saya ke Jakarta, saya ke Jakarta. Oke. Tapi lebih banyaknya saya domisili di NTT, di Kupang. Oke. Mungkin kita langsung aja ya, Bung Enrico, biar kawan muda penonton Ngobsdul ini udah nggak sabar kali. Karena ini kan nama yang sering kedengeran tapi orangnya mana ya buat anak-anak muda sekarang gitu. Ya aku mau tanya, ini bagaimana ya pertama atau awal keterlibatan Bung Enrico pada konflik di Timor tahun 99 itu ya. Dan terus kemudian apa yang mendorong Anda jadi leader juga ya di kelompok pro integrasi gitu. Gimana ceritanya? Ya baik, terima kasih ya. Ya memang kalau kita menceritakan kembali peristiwa yang sudah 24 tahun lamanya ini, bisa juga kita masih ingat dengan baik dan bisa juga kita sudah sedikit. Sudah lama ternyata ya. Karena cukup lama. Tapi khusus persoalan Timor ini sampai dengan hari ini kami masih ingat dengan baik. Dan tidak mungkin kita lupakan. Karena itu adalah satu peristiwa sejarah yang harus diketahui oleh banyak orang. Terutama kawan muda kita ya. Terutama kawan-kawan kita, milenial, anak-anak muda kita. Karena kadang-kadang kalau kita mendengar ngomongan orang itu, terutama tentang masalah Timur itu, banyak yang tidak mengerti tapi ngomong begitu. Ikut bicara. Dan setelah kita lihat, rupanya mereka yang bicara ini hanya dengar cerita dari orang lain, hanya lihat berita dari televisi, atau mungkin dari koran, atau dari media. Nah, sementara kami yang terlibat langsung itu merasakan bahwa tidak seperti yang mereka cerita itu. Dan ini kan orang banyak ini kan harus ketahui, dan terutama anak-anak muda kita itu harus ketahui. Kalau saya ditanya apa yang mendorong, kenapa saya harus ada di dalam persoalan itu? Nah, di sini saya mau katakan bahwa bagaimanapun Timor itu adalah provinsi yang ke-27 Indonesia. Termuda. Dan selalu dimanja-manjakan dan bahkan menimbulkan kecemburuan dari provinsi-provinsi lain. Karena banyak anggaran yang diambil dari provinsi lain untuk membangun Timor pada waktu itu. Buat si bungsu nih ya. Karena buat si bungsu katanya. Tapi hasilnya juga memang
tidak jauh dari cita-cita para pejuang-pejuang kita dan pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Ini bisa saya bisa bandingkan bahwa bagaimana Timur Timur itu dijajah oleh kolonial Portugis selama 450 tahun. 450. Saya pikir kita tidak perlu menceritakan lagi pun semua orang tahu tentang bagaimana Timur Timur dijajah selama 450 tahun oleh kolonial Portugis. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Apa saja yang dia lakukan di situ? Negatifnya di mana? Positifnya di mana? Kecuali orang yang tidak mau mengatakan bahwa Portugal itu juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kecuali itu. Nah, tapi kalau itu kita bandingkan dengan Indonesia, walaupun hanya 24 tahun, tapi kita bisa melihat dengan kasat mata. Kalau saya mau bilang bahwa lebih baik dari zaman Portugis juga tidak juga. Okay. Ya, tapi lebih buruk dari zaman Portugis juga tidak pasti juga. Tapi kecuali kita tidak mau mengakui kebaikan daripada pemerintah Indonesia. Maka kalau saya lihat itu orang selalu mengatakan Indonesia itu salah, Indonesia itu penjajah, Indonesia itu pembunuh dan begini. Semuanya salah. Semuanya salah. Semua yang dilakukan oleh Indonesia selama 24 tahun di Timur Timur itu semuanya salah. Nah, apakah ini tandanya bahwa kita tidak mau berterima kasih kepada orang yang sudah menolong kita, orang yang sudah membantu kita, atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Tapi waktu itu saya dengan masih muda sekali waktu itu, saya turun. Umur berapa dulu ya, kalau boleh tahu? Karena saya lahir tahun 69, jadi sekitar 99 itu ya 30. Belasan lah. Ke bawah lah, 30-an ke bawah lah. Pertama karena saya melihat itu, membandingkan Timur Timur selama 450 tahun dijajah oleh kolonial Portugis itu. Karena membandingkan ya. Kemudian saya bandingkan dengan 24 tahun Indonesia ada di sana. Saya tidak membela Indonesia. Ya. Bahwa kesalahan Indonesia ada. Tapi saya mau melihat kebaikan Indonesia itu. Okay. Dan saya selalu mengatakan bahwa dengan kesalahan Indonesia itulah akhirnya Timur Timur bisa menjadi seperti begini. Dan Timur Timur itu bisa mendapatkan kemerdekaan itu di saat Indonesia. Bukan di saatnya Portugis. Oke. 450 tahun. Iya. Kalau memang Timur Timur itu mau dimerdekakan oleh kolonial Portugis, kenapa dia harus menjajah sampai 450 tahun? Kalau kalau betul-betul dia mau memerdekakan Timur Timur, dia mau membangun Timur Timur supaya setara dengan negara-negara lain. Oke lah, orang bilang bahwa Indonesia itu menjajah Timur Timur, tapi dengan penjajahan Indonesia atas Timur Timur dengan usia 24 tahun, itulah hari ini Timur Timur bisa berdiri menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan hasilnya pada saat itu berbeda. pada faktanya. itu berbeda. Faktanya jauh berbeda. Saya pernah ke sana juga. Kecuali kita tidak mau mengakui. Ya. Saya tidak mau memposisikan diri sebagai orang Timur Timur dan tidak mau mengakui kebaikan Indonesia. Walaupun ada kesalahan-kesalahan Indonesia, tapi kesalahan itu terjadi kan bukan karena maunya Indonesia sendiri, tapi memang ada satu situasi yang memang memaksa pada waktu itu. Nggak sesederhana begitu tidak aja. Tidak sesederhana. Ada banyak kepentingan. Banyak persoalan yang di situ. Sehingga kalau kita hanya mau menyalahkan Indonesia, maka Indonesia pun tinggal balik aja bahwa kalau memang Anda menyalahkan saya, ya saya juga menyalahkan si A dan si B. Kalau seperti begitu, maka masalah Timur Timur tidak akan pernah selesai. Ya. Kembali kepada tadi, kenapa saya terjun? Karena pertama saya adalah orang Indonesia. Dan di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak membela negara. Dan wajib. Baik disuruh maupun tidak disuruh. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah Timur Timur waktu itu adalah negaranya Indonesia atau bukan? Provinsinya Indonesia atau bukan? Yeah. Kalau dia adalah provinsi ke-27 Indonesia, berarti dia adalah negaranya, bagian dari negara Indonesia. Okay. Dan saya adalah orang Indonesia. Maka tidak mungkin saya mengkhianati negara saya hanya karena alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Dan saya tahu bahwa risiko-risiko apa yang nanti akan saya hadapi. Ya risikonya adalah sekarang yang sedang kita hadapi. Tapi saya nggak peduli dengan risiko itu. Okay. Karena prinsip saya wajib membela negara saya. Okay. Suka atau tidak suka. Dalam keadaan apapun. Termasuk risiko apapun yang harus saya hadapi. Ya, termasuk risiko beberapa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ya. Itu adalah risiko. Yeah. Itu adalah risiko. Itu kan baru tuduhan. Termasuk risiko itu kalau memang kita harus
harus gugur pada waktu itu seperti prajurit-prajurit kita, itu risiko. Fakta mengatakan bahwa banyak prajurit kita yang gugur di sana. Ya. Dan pertanyaannya, ketika prajurit gugur di sana itu karena maunya dia sendiri datang ke sana lalu kemudian dia gugur, atau dia menjalankan tugas negara? Ya. Jelas dia menjalankan tugas negara. Ya. Nggak mungkin seorang prajurit asal datang di sebuah tempat yang tanpa Nyelonongannya nggak mungkin. itu nggak mungkin. Oh, iya. Nah, sehingga dia sudah tahu bahwa risiko apapun yang dihadapi karena menjalankan tugas negara itu salah satu risiko dia adalah gugur. Begitu juga dengan Anda ketika Begitu juga, mengambil keputusan. Begitu juga saya dan kawan-kawan yang lain. Ya. Termasuk risikonya kita dituduh bahwa kita melakukan pelanggaran HAM berat. Ya, saya sih tidak begitu mengerti ya, tapi paling tidak saya sedikit paham bahwa kalau kita bicara tentang HAM itu sifatnya universal. HAM itu milik semua orang, tidak hanya milik 1-2 orang, tidak hanya milik kelompok tertentu. Jadi perspektifnya juga Ya. mestinya harus banyak juga. Mesti kan seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya saya dianggap sebagai pelanggaran HAM yang harus diadili, dalam hal ini memang saya sudah diadili. Saya sudah diadili, sudah dipenjarakan. Dan saya dengan senang hati dan saya senyum dengan penuh dengan gembira, dengan semangat. Nah itu yang saya mau tanyakan tadi. Sekalipun saya diadili dan dipenjarakan oleh negara saya sendiri, saya tetap semangat, saya tetap senyum, karena saya merasa bahwa hari ini saya bisa diadili dan bisa masuk penjara karena saya membela negara saya. Begitu juga dengan teman-teman. Begitu juga teman-teman. Kalau misalnya daripada waktu itu saya membela negara orang, lalu kemudian saya harus diadili oleh negara saya, kan nggak bisa, nggak boleh begitu. Jadi saya lebih merasa bangga banget bahwa walaupun saya diadili oleh negara saya, tapi karena saya membela negara saya. Itu dasarnya. Itu sehingga dasarnya. bersikap sampai sekarang. Nah, itu dasarnya. Lalu kemudian kita mau kaitkan secara ekonomi misalnya. Kami waktu itu ingin bahwa apa yang sudah diperoleh oleh rakyat Timur Timur seperti yang dia tidak miliki di zaman kolonial 450 tahun itu, jangan kita hancurkan gitu loh. Mestinya kita pertahankan. Karena tujuan negara itu kan apa? Untuk kesejahteraan. Untuk mensejahterakan. Supaya orang yang tadi itu hidupnya lebih baik. Sekarang pertanyaannya, apakah di zaman 24 tahun Indonesia ada di sana itu kehidupan Timur Timur itu tidak baik? Menurut saya tidak. Tidak seperti itu. Kecuali kita tidak mau mengakui. Dari bidang dari segi pendidikan misalnya, semua orang jadi sarjana, semua orang bisa jadi bahasa Inggris begitu lancar dan begitu hebat. Itu di zamannya Indonesia. Sekolah TK, SD sampai ke kampung-kampung itu di zaman Indonesia. Dibandingkan dengan zaman kolonial 450 tahun. Nggak ada itu. Nggak ada apa-apanya. Sekarang orang menganggap itu seakan-akan Portugal itu adalah malaikat yang datang. Sedangkan Indonesia itu adalah iblis, setan yang harus. Menurut saya tidak fair juga kalau kita mau melihat persoalan seperti begitu. Tidak fair juga. Nah, untuk itu kalau kita mau bicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana, sekarang kita mau melihat dari mana. Kita memulai dari mana. Saya yakin bahwa semua itu terjadi karena kepentingan orang lain yang tidak kita kelihatan. Tapi akibatnya orang Timur Timur saling membunuh, saling berkelahi dan seterusnya. Nah itu Bang. Oleh karena itu kalau kita mau bicara tentang tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada saya, oke lah saya dituduh karena peristiwa 99. Dan saya sudah bertanggung jawab, saya dihukum. Ya, sudah menjalani. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus kita tuduh tentang peristiwa 59 pembantaian di zaman kolonial? Dan di situ ada kakek saya, ada om saya juga di situ. Lalu siapa juga yang kita mau tuduh peristiwa pembantaian massal yang dilakukan oleh Partai Fratelli pada tahun 74, 75, 76 sampai dengan 78. Fakta. Dan itu diketahui oleh dunia. Tapi apakah selama 24 tahun Timur Timur berintegrasi dengan Indonesia, ada orang yang dibawa ke meja pengadilan, dihukum karena peristiwa pembantaian itu? Cuma Bung Eriko aja ya? Tidak ada. Tapi kok peristiwa 99, saya dituduh lalu saya dibawa ke pengadilan. Bagi saya nggak masalah. Oke. Tapi saya anggap bahwa itu adalah satu pengabdian saya kepada negara saya. Jadi bolehlah orang mengatakan di sana saya penjahat buat Anda, tapi
saya berjuang dan membela untuk Ya. negara saya. Bung, setelah konflik berakhir di Timur Timur lepas lah dari Indonesia gitu maksudnya. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Lepas nih gitu. Waktu itu, kalau misalnya seperti yang selalu mereka bilang bahwa Eriko itu penjahat itu, sebenarnya saya bisa saja. Bisa saja. Ya ini juga apa yang terjadi sama Bung Eriko ya di situ. Saya bisa saja. Tapi bagaimana menghadapinya? waktu itu saya sadar bahwa kita orang Timur Timur itu tidak boleh lagi saling membunuh. Walaupun pilihannya berbeda. Cukup saling membunuh itu cukup sudah. Maka waktu itu awalnya sih saya perintahkan pasukan saya, anggota saya untuk tidak boleh keluar dari Timur Timur. Termasuk elit-elit politiknya. Apapun hasil jajak pendapat. Hasil jajak pendapat itu mau menang, mau kalah, tidak boleh orang Timur Timur keluar dari Timur Timur. Seluruh bandara apa segala macam saya suruh blokir semua, tidak boleh keluar. Supaya apa? Jangan seperti peristiwa tahun 75. Setelah menciptakan konflik, lalu kemudian mereka yang menciptakan konflik itu karena punya uang, punya pesawat, punya mobil, mereka rame-rame melintas ke perbatasan, naik pesawat, lalu meninggalkan rakyat sendiri untuk saling membunuh. Saya tidak mau terulang kembali itu. Maka waktu itu saya bilang bahwa tidak boleh ada yang keluar, walaupun apapun hasil jajak pendapatnya. Karena tadinya itu ada tokoh yang tidak perlu saya sebut namanya mengatakan bahwa jika otonomi menang, darah akan menetes. Jika otonomi kalah, darah akan mengalir. Saya orang yang pertama kali saya bantah bahwa tidak perlu terjadi begitu. Saya bilang nggak boleh. Mau kalah, mau menang, tidak boleh darah yang mengalir, tidak boleh darah yang menetes. Itu saya bantah pada waktu itu. Tapi waktu itu memang situasinya juga saya lihat itu sudah kacau balau. Dan untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, maka pernyataan saya tadi itu saya cabut dan saya bebaskan kepada semua orang. Silakan untuk menyelamatkan. Banyak yang mengungsi gitu ya. Silakan menyelamatkan diri di daerah-daerah mana yang menurut Anda aman untuk Anda, silakan, dan tidak boleh ada satupun yang menghambat. Tapi di perjalanan memang masih ada gangguan-gangguan. Sehingga mereka harus balik ketemu dengan saya dan bahkan mereka minta surat jalan kepada saya. Saya kasih surat jalan kepada mereka. Ada yang ke sektor timur, ada yang ke sektor barat. Dan dengan surat jalan saya itu ternyata kan juga memperlancar perjalanan mereka. Tidak ada gangguan-gangguan di perjalanan sampai mereka tiba di sana. Dan kita tidak melihat bahwa mereka yang mau menyelamatkan diri ke Kupang atau ke Baukau atau kemana itu, kita tidak lihat bahwa dia itu pro Indonesia atau dia itu pro kemerdekaan. Semua itu kita selamatkan. Tapi memang situasi yang begitu rumit itu, ya saya kan juga bukan malaikat. Ya, saya bukan malaikat. Malaikat saja kan juga punya kemampuannya kan juga keterbatasan. Juga terbatas. Sehingga kalau ada yang tidak sempat saya selamatkan, sehingga saya dituduh melanggar hak asasi manusia, semua sudah saya terima. Semua sudah saya pertanggungjawabkan di depan hukum dan saya sudah dipenjarakan untuk itu. Jadi beda kan? Peristiwa 99 itu ada yang bertanggung jawab, sedangkan peristiwa 59 dan 75 itu hilang gitu nggak ada yang bertanggung jawab. Bung, saya mau nanya nih, apa perasaannya akhirnya melihat situasi itu? Orang harus mengungsi, pergi, terus di sana masih berkonflik. Itu kan sama-sama saudara ya. Mungkin itu kenal gitu apa gitu kan. Ada rasa penyesalan mungkin. Kalau penyesalan itu pasti. Tapi dalam hati tidak kita ungkapkan. Penyesalan pertama itu seperti ini. Kok kenapa kita orang Timur Timur harus saling membunuh? Karena tidak ada yang sampai dengan hari ini memberikan penjelasan bahwa kenapa orang Timur Timur itu saling membunuh. Baik di zaman kolonial maupun di zaman Indonesia di sana. Sampai sekarang itu belum ada yang menjelaskan bahwa kenapa orang Timur Timur itu saling membunuh. Dan seakan-akan pertanyaan ini ditutup rapat gitu, nggak tahu kenapa. Padahal secara kasat mata kita tahu bahwa orang Timur Timur itu saling membunuh karena kepentingan orang lain, kepentingan pihak lain, kepentingan siapa? Kepentingan Portugis, kepentingan Indonesia, kepentingan PBB. Masih ada saudara nggak yang tertinggal di sana? Banyak saudara saya ada di sana, mama saya ada di sana. Mama saya ada di sana, walaupun tadinya sudah ke Indonesia, tapi mama mengatakan, saya ini kan udah tua, saya lebih suka tinggal di kampung halaman. Sampai hari ini
dia ada di sana. Jadi penyesalan itu ada. Tapi dihubungkan dengan pilihan politik bahwa kita harus mempertahankan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia itu, penyesalan itu harus kita abaikan. Nah, harus kita abaikan. Maju ke depan. Harus maju ke depan. Karena di dalam konstitusi kita jelas. Jelas sekali di situ bahwa siapa yang melakukan upaya untuk melawan negara itu tidak ada tempat jadi nggak ada urusan dengan dia mau saudara, dia mau kakak, dia mau bapak. Kalau dia melawan negara itu adalah musuh negara yang harus dihadapi. Karena posisi kita waktu itu ini, dia berjuang tadinya kan orang Indonesia, tapi kemudian mereka berjuang untuk memisahkan diri dari Indonesia. Saya orang Indonesia. Ini dua kelompok ini berhadapan. Dia mau memisahkan diri, saya mempertahankan diri. Saya tetap mempertahankan. Kenapa saya pertahankan? Karena itu pilihan saya. Pilihan daripada tokoh-tokoh yang mereka bantai pada waktu itu yang harus kita pertahankan. Dan dilanjutkan. Lalu kemudian ketemu di situ, saling ngejek, saling lempar, lalu terjadi korban di sana, terjadi korban di sini. Kita mau menyalahkan kepada siapa? Maka tadi saya bilang bahwa kalau toh salah berarti kesalahan itu harus kesalahan kolektif, tidak boleh kesalahan satu dua orang saja. Kenapa saya bilang kesalahan kolektif? Karena Portugis pernah menjajah Timur Timur selama 450 tahun. Lalu oke lah, karena orang selalu mengatakan bahwa Indonesia itu menjajah, saya ikuti aja lah maunya mereka. Tapi menurut saya Indonesia tidak menjajah Timur Timur. Menurut saya. Tapi karena orang sudah mengatakan bahwa Timur Timur itu dijajah oleh Indonesia, ya sudah saya ikuti mereka. Tapi kalau kita bandingkan dua penjajahan ini, saya lebih memilih Indonesia daripada memilih Portugis. Itu secara sadarnya saya mau mengatakan begitu. Mungkin orang lain tidak sependapat dengan saya. Tapi bagi saya tidak jadi masalah. Posisi saya pada waktu itu, saya adalah orang Indonesia, saya mempertahankan negara saya. Jadi kalau kemudian dia di sana, loh kok orang untuk urusan pilkada saja, kalau di sana kalah, kalau dia tidak mau menerima, dia ngamuk, dia semua apa yang di depan dia dibakar habis, walaupun masalahnya lagi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sedangkan ini negara dengan negara. Sehingga kalau waktu itu, kalau misalnya saya bergabung di sana, berarti kan saya dianggap melawan negara saya. Tapi ketika saya bertahan di sini, saya dianggap melanggar hak asasi manusia. Nggak masalah, tapi saya sudah bertanggung jawab terhadap semua tuduhan itu. Dan sampai hari ini saya tetap konsisten dengan pilihan saya sebagai orang Indonesia. Oke, kita pindah sekarang, kita move on dari persoalan. Kita mulai itu melihat sesuatu yang ke depan. Pertanyaanku ini kita mulai dari proses dulu ya, ketika pengungsi dari tim-tim datang ini. Bagaimana bisa diceritain nggak proses pembauran masyarakat di sana? Kalau pengungsi Timur-Timur yang waktu datang ke Indonesia itu kadang-kadang kan juga dipelintir juga, katanya saya terutama memaksa mengancam orang Timur-Timur untuk meninggalkan Timur-Timur. Dan itu salah satu tuduhan yang dituduhkan kepada saya, sehingga kemudian saya divonis 10 tahun itu. Padahal kenyataannya bahwa orang itu dengan kesadaran sendiri, untuk keputusan sendiri, untuk keselamatan diri sendiri, dia meninggalkan, keluar dari rumahnya, pindah ke NTT, mungkin hanya sekitar 1 bulan, 2 bulan di situ, lalu kemudian mereka kembali ke Timur-Timur. Apakah itu salah? Menurut saya tidak, tapi tuduhan-tuduhan seperti itu selalu datang kepada saya. Dan orang waktu meninggalkan Timur-Timur itu nggak ada yang maksa. Itu maunya dia sendiri. Termasuk misalnya membakar rumahnya. Seperti orang Jawa yang di sana terutama ya. Karena sebelum Timur-Timur itu hasil jajak pendapat itu diumumkan, ada yang datang kepada mereka mengatakan bahwa nanti kami merdeka, rumah kamu ini nanti saya yang tinggal. Ada seperti begitu. Lalu kemudian orang-orang Jawa yang di sana, orang-orang Makassar yang bikin rumah dengan susah payah di situ bilang bahwa masa saya bikin rumah saya susah hanya gara-gara begini, lalu kemudian orang tidak pernah bangun rumah datang hanya mau enak aja tinggal di rumah saya bakar aja katanya. Dan dia juga spontanitas membakar rumahnya dia. Tapi itu semua dituduhkan kepada saya bahwa saya dan anak buah saya yang saya perintahkan anak buah saya untuk membumi hanguskan semua. Dan semua tuduhan itu sudah saya pertanggungjawabkan di mata hukum. Secara hukum internasional di pengadilan HAM, ad hoc di situ. Nah, untuk itu sudahlah, kita tidak usah terus mempersoalkan hal begitu. Sekarang kita lihat ke depan. Nah, bagaimana tuh masyarakat di sana? Kalau lihat ke depan itu kuncinya kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati atas pilihan masing-masing.
Tapi hubungan kita sebagai saudara, sebagai sesama anak bangsa yang pernah itu Berlanjut. harus kita lanjutkan, harus tetap ada. Jangan karena kita memilih tetap menjadi Indonesia, lalu kemudian Anda tadinya adalah orang Indonesia, lalu memilih menjadi tidak lagi menjadi orang Indonesia, lalu kita bermusuhan terus. Menurut saya kan juga tidak bisa begitu. Nah, kadang-kadang kan saya juga ketawa saja sih, ketawa sendiri dalam hati. Orang bilang, oh Indonesia ini penjahat, harus begini, harus begitu. Tapi faktanya banyak yang datang sekolah di Indonesia. Fakta, di hampir semua universitas itu ada datang sekolah di Indonesia. Oh Indonesia penjahat, tapi setiap hari Sabtu datang main di Bali. Oh Indonesia ini penjahat, tapi datang bikin rumah di Indonesia. Ini menurut saya nggak benar. Maka dalam hati saya juga bilang begini, saya nggak ngomong ke siapa sih. Saya bilang, kalau memang Indonesia penjahat, ngapain kau datang sekolah di sini? Indonesia nggak baik kok. Untuk apa kita masih mau mempelajari, mau menganut ilmu-ilmu Indonesia yang tidak baik? Tapi setelah saya pelajari, oh rupanya orang ini kebetulan karena teknologi, kebetulan pengen HP, semua orang boleh saja bisa beli HP karena memang sudah zaman teknologi, sehingga orang sambil minum kopi, minum mabok apa segala macam, main WA saja, main medsos saja, tapi tidak mikir. Sembarang kasih komen. Sembarang kasih komen. Maka waktu itu saya juga bilang begini, jangan ngomong begitu. Anda harus ingat bahwa anak-anak Anda itu banyak yang sekolah di Indonesia. Mungkin pemerintah tidak, tapi kalau ada orang Indonesia lain yang mungkin tersinggung, dia usir kamu. Masa kebaikan Indonesia selama 24 tahun itu satu pun nggak pernah ada sih? Masa satu pun nggak pernah kamu akui sih? Kan juga manusia, Pak. Kan manusia. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu itu di Timur Timur ada medsos begitu, makanya saya komunikasikan ke Timur Timur, saya bilang, tolong kasih tahu sama saudara-saudara saya itu, mari kita saling menerima, mari kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Soal pilihan itu pilihan politik. Tapi sebagai saudara, mari kita tetap mempertahankan itu dengan menjaga bahasa-bahasanya, omongan-omongannya, narasi-narasinya kita harus jaga. Karena suka atau tidak suka, Indonesia dengan Timor Leste ini saling membutuhkan. Kecuali kalau misalnya Timur Timur itu tadinya provinsi Indonesia, lalu kemudian dilepas dari Indonesia, dia sama sekali tidak mau membutuhkan lagi Indonesia sama sekali, boleh. Tapi faktanya baru lepas kemarin itu juga hubungan Indonesia dengan Timor Leste harus berjalan dan sampai dengan hari ini. Itu artinya bahwa kita sebagai warganya itu harus mendukung itu. Jangan karena omongan-omongan kita yang ngawur itu lalu kemudian akan mengganggu hubungan-hubungan baik yang sudah dibangun oleh dua negara itu. Ada beberapa pengalaman di negara-negara di Timur Tengah sana terutama itu hanya karena ketersinggungan itu bisa merusak semua hubungan. Berantakan jadinya. Kalau itu terjadi, makanya nanti menanggung akibatnya itu siapa? Masyarakatnya, bangsanya. Nah, ini tidak tahu saudara-saudara saya di Timor Leste itu berpikir begitu apa tidak. Lalu lebih celaka lagi itu, anak-anak pro otonomi yang kembali kerja di sana, mereka selalu bilang, ini anaknya pro otonomi, tidak boleh. Oh, ini anaknya milisi, tidak boleh. Sekarang itu? Sekarang. Dibikin seperti begitu. Nah, akhirnya dalam hati saya bilang, kalau nggak ada milisi, bagaimana mungkin negara Timor Leste hari ini bisa ada? Negara Timor Leste ada karena adanya milisi. Masa milisi itu semuanya dianggap jahat? Masa selama pergolakan itu, peristiwa itu, tidak ada satupun yang orang milisi selamatkan? Kan juga enggak. Tapi kalau dibilang bahwa ada bapak saya dibunuh, ya semuanya rata-rata begitulah. Bukan persoalan begitu, itu bukan hanya terjadi di Timur Timur saja. Bagaimana kita melihat itu Bandung Lautan Api? Bagaimana kita melihat itu area-area Surabaya dan di negara-negara lain, terutama yang hari ini yang Palestina dengan Israel yang saling berhadapan. Jadi mestinya kita pelajari ke situ bahwa secara geografis, nah ini harus kita sadari betul. Beda dengan negara-negara lain. Tapi Timor Leste ini dilihat dari geografisnya itu Indonesia gitu loh. Masuk di Indonesia. Jadi soal kemudian hari ini Anda menjadi negara, ya kita hormati, kita hargai, tapi mari kita membangun hubungan yang baik dan tidak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu yang tidak perlu. Bukan berarti
saya mau mengajak orang-orang untuk melupakan masa lalu, tidak. Semua negara itu punya masa lalu. Ya. Tinggal kapan, bagaimana menyelesaikan masa lalu. Indonesia saya sudah merdeka cukup lama, 78 tahun. Baru Pak Jokowi baru mau menyelesaikan peristiwa masa lalu. Itu pun juga masih ada protes ke sana kemari. Loh, Timur baru 24. Baru anak kemarin. Kok duluan bicara sesuatu yang akan berdampak kepada hubungan negara-negara. Karena dia harus jaga hubungan Australia. Timur itu tidak hanya menjaga hubungan dengan Indonesia. Dia harus menjaga hubungan dengan Australia, dia harus menjaga hubungan dengan Portugis, dan dia lebih-lebih harus menjaga hubungan dari Indonesia. Maka ngomongan yang masih bilang Indonesia penjahat, Indonesia itu sudahlah ya, selesaikan pembunuh. aja. Menurut saya nggak perlu lagi. Itu faktanya Indonesia dengan Timor Leste hari ini baik-baik. Setiap kebutuhan yang dibutuhkan di sana dipenuhi dari sini, kebutuhan di sini dipenuhi dari sana. Itu artinya tidak ada negara di dunia manapun, termasuk bangsanya yang hidup sendiri-sendiri, nggak bisa. Kita itu harus hidup berdampingan gitu. Oke, Bung, kita ngobrol dulu deh. Nah, tadi itu saya mau tanya sebenarnya. Mungkin Bung Eriko ada di sana waktu itu, sempat mungkin di Kabupaten Belu, melihat bagaimana sih prosesnya teman-teman, keluarga-keluarga, saudara-saudara yang ngungsi dari Timor kemudian bermukim akhirnya di NTT. Sepanjang jalan. Bisa ceritain nggak singkat proses mereka akhirnya bisa berbaur seperti sekarang ini? Itu proses alam ya. Alami. Proses alami. Bahasa mereka berbeda? Bahasa berbeda. Kalau ke Belu, Malaka ke sana itu bahasanya sama, bahasa Tetun semua. Kecuali Keva, semakin ke barat, Kupang, semakin ke barat itu bahasa Dawan. Karena Timur itu, Pulau Timur itu dua bahasa. Bahasa Tetun dengan bahasa Dawan itu. Sehingga Belu sama itu mudah untuk beradaptasi, sedangkan ini butuh waktu. Kecuali pengungsian dari Pulau Engklap itu, yang Ambeno itu. Itu mereka satu bahasa. Sehingga sampai pada akhirnya mereka saling menerima itu karena memang proses alam. Tidak ada yang mempersiapkan mereka bahwa kamu enggak. Tapi semua itu terjadi proses alam. Dan sekarang justru mereka sudah kawin-mawin. Oh, sudah? Sudah kawin-mawin, jadi tidak ada lagi jarak antara mereka. Dan perlahan-lahan juga mereka sudah saling mengakui. Bisa disebut proses pembauran itu sudah selesai? Sudah selesai. Dan bahkan sudah saling mengakui bahwa ternyata orang-orang di Pulau Timur itu adalah adik kakak. Oke. Baru malah ada itu. Dan kita sudah bikin acara-acara ritual adat untuk menyatukan, saling menerima sebagai adik kakak. Karena menurut cerita sejarah itu bahwa orang yang ada di Pulau Timur itu mereka adalah adik kakak. Jadi bukan narasi ya, artinya memori itu terangkat kembali. Sekarang terangkat kembali, malah cukup kencang. Dan bahkan saling berusaha untuk saling tahu siapa yang kakak, siapa yang adik, saling tahu. Dan sekarang sudah saling menerima, dan bahkan kita udah dibikin. Oleh karena itu. Dan itu nggak ada konflik dong ya? Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Dan ini yang nanti akan menyatukan kita kembali. Karena mereka di Timur Barat itu ada Raja Amfuan itu, Raja Amfuan kan di barat. Itu mengatakan bahwa saya ini raja, tapi kakak saya itu Raja Likusani yang ada di Timor Leste yang sekarang merdeka. Jadi Jadi memang secara adat, istiadat atau sejarah di masyarakat mereka terkait. Mereka bersaudara. Satu rumpun. Dengan Timur dan yang di barat itu. Oleh karena itu sekarang kan muncul pertanyaan terus kan, karena nama Timur di sana kan dulu itu Timur. Kenapa Timur? Karena Timur bagian timur gitu loh. Ya, Pulau Timur bagian timur. Pulau Timur bagian timur. Pulau Timur bagian timur. Bagian barat kan. Ya. Sekarang setelah merdeka mereka ganti dengan lestenya, matahari terbitnya. Ya. Tapi Timur depan ini kita mau letakkan di mana? Maka orang selalu bertanya, Timur itu kan mencakup seluruh pulau. Satu pulau Timur. Satu pulau Timur. Ya. Sehingga sulit sekali untuk memisahkan, sulit sekali untuk membedakan. Dan ini adalah tantangan yang barangkali harus mendapatkan respon yang cepat dari pemerintah, karena Timur ini, sehingga di sana mulai muncul bahwa
Pulau Timor ini, orang Timor ini, ada orang Timor yang jadi presiden, ada orang Timor yang jadi gubernur. Ada bahasa-bahasa sekarang itu muncul. Lalu mulai bilang bahwa Pulau Timor ini ada di dua negara yang berbeda. Oke, itu jadi perkembangan secara di sana ya, level provinsi seperti itu. Ya, sekarang juga ada perkembangan di level nasional, pemerintah memberikan penghargaan kepada Bung dan teman-teman ex pejuang Timor itu. Bagaimana Bung Eriko memaknai pengakuan penghargaan yang diberikan? Kalau bicara pengakuan itu melalui Menhan ya waktu itu ya. Setelah Timor lepas ya dari Indonesia itu kan, kami yang ada di Timor Barat itu selalu dianggap bahwa kami ini adalah warga negara Timor Leste yang belum mau kembali ke Timor Leste karena alasan keamanan. Sementara kami ini adalah warga negara Indonesia. Sehingga selama hampir 23 tahun itu saya bolak-balik ke Jakarta memperjuangkan itu. Saya bilang kepada DPR, saya bilang kepada Polkam, saya bilang kepada pemerintah, bilang bagaimana pemerintah mau bersikap terhadap anggapan itu. Karena kami dianggap bahwa kami ini adalah warga negara Timor Leste yang belum mau kembali ke Timor Leste karena alasan keamanan. Sementara kami selama ini ya. Nah, untuk itu kami mohon supaya ada sebuah pengakuan politik dari pemerintah atas anggapan-anggapan itu, sehingga baru bisa terjadi itu pada tahun 2021 di zamannya Pak Jokowi periode yang kedua. Nah, pada saat itulah beliau mengeluarkan satu keputusan politik. Pertama itu memberikan ke kami piagam penghargaan Patriot Bela Negara berjumlah 11.485 melalui Kementerian Pertahanan sebagai pengakuan terhadap kami. Lalu kemudian yang kedua itu tanggal 12 Agustus 2021 itu saya diundang ke istana untuk diberikan bintang jasa utama, diakui sebagai pejuang walaupun banyak orang protes sana-sana sini. Tapi pertimbangan pada waktu itu kenapa saya diberi, karena saya dianggap seorang Erik Guterres dan kawan-kawan yang waktu itu berjuang untuk Indonesia di Timor Timur. Nah, sehingga dengan itu lalu kemudian anggapan-anggapan itu sudah mulai tidak muncul lagi, dan kami juga merasa bahwa pada akhirnya kami diakui sebagai pejuang bangsa Indonesia ketika kami di Timor Timur. Terasa kelamaan nggak nunggunya Bung Eriko? Ya memang lama. Kalau kita bilang lama, ya memang lama. Tapi kita juga harus bisa mengerti kan. Kita juga harus bisa paham bahwa persoalan bangsa ini kan bukan hanya satu-satunya soal itu keberadaan kami saja, tapi banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah, oleh negara kita. Tapi pada intinya bahwa pada akhirnya pemerintah dan negara mau mengakui kami. Itu satu pengakuan yang luar biasa, yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan, dan semua orang merasa bangga dengan pengakuan itu. Sehingga rumah-rumah pengungsi itu walaupun rumah-rumahnya sederhana, tapi ketika kita masuk ke ruang tamunya dia itu pasti dia akan tempel di situ dan terasa berseri-seri itu rumah. Oh iya, di situ. Jadi memang luar biasa akhirnya ada pengakuan itu ya. Dan setelah itu lalu kemudian Pak Ramuzorta mulai datang mengajak saya untuk rekonsiliasi. Apakah karena kami diakui atau bagaimana? Padahal saya, terutama saya Erik Guterres itu di mata Pak Ramuzorta itu adalah penjahat yang paling jahat, yang tidak boleh berkeliaran. Tapi setelah kita mendapatkan pengakuan itu, justru beliau datang mengajak saya untuk rekonsiliasi, dan saya juga merespon dengan baik. Jadi banyak dampak baiknya ya Pak Bung ya. Nah terus gini ya, ini bagaimana Anda melihat generasi keturunan Anda atau generasi pertama pengungsi dari Timor Timur setelah 24 tahun, bisa diceritain gimana mereka anak-anak muda di sana sekarang? Terutama yang itu ya, yang ex tim-tim itu. Ya, itu memang sangat memprihatinkan ya, karena pertama mereka tidak mengerti sama sekali kenapa orang tua mereka sampai membawa mereka untuk tinggal di NTT di sekarang. Timor Barat. Nah, memang mereka buta sekali, dan kadang-kadang mereka juga menanyakan itu kepada kita, tapi perlahan-lahan kita jelaskan
dan pada akhirnya mereka mengerti dan paham betul bahwa mereka sampai dibawa oleh orang tua, termasuk mereka yang dilahirkan di situ yang juga sudah pada dewasa semua, bahkan sudah punya keluarga semua. Iya, karena umur 23, 24. Kita memberikan gitu penjelasan-penjelasan itu, akhirnya kan mereka menerima dan mengerti, dan bahkan mulai muncul semangat-semangat baru bagaimana untuk melanjutkan perjuangan orang tua itu, dan saya selalu sama-sama dengan mereka bahwa komitmen kita, perjuangan kita tidak boleh berhenti dan kita harus tetap berjuang. Apa bentuk perjuangan? Tapi, apa yang diperjuangkan sekarang? Bentuk atau model perjuangan itu tidak seperti kita angkat senjata untuk pergi menyerang negara orang lain, tidak seperti itu. Tapi kita lebih kepada bagaimana kita berjuang untuk hidup layak dan sejahtera, setara dengan saudara-saudara kita di Indonesia. Ada hak politik kita di situ, ada hak hukum kita di situ. Ada hak ekonomi kita di situ, ada hak pendidikan, kesehatan, sosial, budaya di situ. Mari kita berjuang untuk mencapai itu agar harkat dan martabat kita, harga diri kita sebagai pejuang Timur Timur yang tetap setia kepada bangsa dan negara Indonesia itu harus tetap terjaga dan tetap dipertahankan. Itu saya sampaikan ke mereka, dan mereka senang-senang di situ. Tapi memang ada kendala yang mereka hadapi itu, terutama setelah selesai sekolah kan lapangan kerja kan juga tidak seperti yang mereka harapkan. Sehingga kadang-kadang mereka frustrasi, lebih banyak mengikuti tenaga kerja di Kalimantan, di Papua, bahkan ada di Malaysia, Singapura, segala macam. Saya bilang tidak jadi masalah. Kamu jangan berpikir bahwa kau sekolah itu, selesai sekolah itu harus menjadi PNS, harus menjadi TNI, harus menjadi polisi. Enggak, jangan begitu. Banyak profesi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan ilmu yang kita dapat. Tinggal sekarang kita mau atau tidak untuk melakukan itu. Sehingga ya banyak yang keluar untuk bekerja di luar. Tapi untuk hal ini seperti tadi saya bilang bahwa adalah sebuah keputusan politik, konsekuensi politik yang harus kita terima. Tapi kabarnya itu juga ini ya, mereka yang di Timor Barat itu katanya lebih baik ketimbang yang di Timor Leste. Sekarang benar nggak gitu? Yang pasti di kalau usia saya mereka ya dengan kalau saya bilang lebih baik, nanti yang di Timor Leste kan tersinggung. Oke. Tapi ya benar. Kalau kita mau menyatakan yang benar itu sepertinya begitu. Ya paling nggak yang Bung Eriko lihat sendiri. Oleh karena itu saya bilang bahwa saya tidak mau mencampuri apa yang terjadi di Timor Leste. Saya nggak mau mencampuri. Itu adalah hak mereka, dan silakan mau dibuat seperti apa. Kalau tuh ada masalah, saya pikir masalah itu umum hampir di semua negara juga mengalami seperti begitu. Ya. Karena waktu saya ketemu dengan Pak Ramzorta menanyakan itu kepada saya, bahwa bagaimana kehidupan mereka. Saya bilang kehidupan mereka relatif sama seperti di negara-negara lain. Kita tidak bisa bilang bahwa ini lebih baik karena itu, ini tidak baik karena itu. Kita nggak bisa, karena itu relatif, saya bilang. Yeah. Lalu dia tanya masalah pendidikan, saya bilang semua sekolah. Tapi memang ada yang kemudian putus sekolah, ada yang selesai sekolah tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Saya kira itu hampir di semua negara juga terjadi. Sekarang kan ada Politeknik Ben Boy. Politeknik Ben Boy ini kan dibangun di Kabupaten Belu. Dikasih nama Politeknik Ben Boy. Dan di situ dibangun oleh Kementerian Pertahanan. Yeah. Sebagai sebuah kehormatan atau istilah yang selalu disampaikan dedikasi Pak, lah ya. Dedikasi. Didedikasikan buat yang saya dengar dari Pak Prabowo sendiri itu bilang. Kenapa saya membangun Politeknik di situ itu untuk menghargai pejuang-pejuang yang dari Timur Timur. Kami merasa bangga dan senang dengan Politeknik yang dibangun di situ, dan kami juga tidak pernah mengklaim bahwa Politeknik itu dibangun di situ hanya semata-mata untuk kami saja. Juga nggak bisa begitu. Nggak juga begitu. Dan kami selalu bilang bahwa Politeknik yang dibangun di sana itu untuk semua orang. Dan terutama masyarakat Nusa Tenggara Timur, silakan manfaatkan kehadiran Politeknik itu, dan luar biasa di situ. Silakan bisa bersekolah di situ untuk memperbaiki sumber daya manusia dan seterusnya. Kami tidak bisa mengklaim bahwa
Walaupun kenyataannya seperti begitu, tapi kami tidak boleh mengklaim bahwa itu semata-mata untuk kami. Nah, sehingga di situ bervariasi. Itu bentuk kedewasaan juga berarti ya. Kita tidak boleh, kalau kita mau sombong kan bahwa ini kan dibangun untuk kami, berarti tidak baiklah nanti untuk kedepannya. Nah, sehingga kami di sana banyak anak-anak kita yang sekolah di situ dari berbagai daerah. Kami tidak melihat bahwa ini datang dari mana. Pokoknya mari kita gunakan apa nama itu Politeknik itu. Tapi memang kalau ditanya apakah dengan hadir Politeknik itu udah cukup, ya memang belum cukup jawabannya. Kalau boleh bangun lagi politeknik lain ya mungkin bisa ada di mana-mana di NTT situ supaya tidak perlu anak-anak sekolah selesai sekolah itu harus keluar dengan biaya yang begitu mahal, tapi cukup di situ. Tapi paling tidak dengan hadir di sana kami merasa cukup terbantu dan tertolong dengan kehadiran Politeknik di sana. Dan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prabowo, sehingga saya juga bilang sama masyarakat di sana, tidak hanya masyarakat dari eks Timur, tapi semua masyarakat yang di sana saya bilang bahwa jangan kita lupa Pak Prabowo dan jangan kita lupa berterima kasih kepada Bapak Prabowo karena bagaimanapun beliau sudah membangunkan Politeknik. Maka sebagai orang Timur harus tahu bersyukur dan harus tahu berterima kasih, dan seperti itu. Oke. Nah belakangan Bung Eriko terjun ke dunia politik. Beberapa partai terakhir Gerindra. Boleh diceritain kenapa itu dan apa yang akan Bung Eriko lakukan? Awalnya kan gini, saya ada di penjara waktu itu. Saya masuk penjara itu tahun 2005. 2005 saya masuk di penjara. Dan waktu itu saya sedang bolak-balik ke Jakarta untuk menghadapi proses hukum pelanggaran HAM berat yang diselenggarakan di Pengadilan HAM Hitom Jakarta Barat itu. Dan waktu itu memang Partai Gerindra itu belum ada. Tapi sebelum saya ikut proses hukum itu, saya adalah orang yang juga berjuang dan meyakinkan masyarakat NTT pada waktu itu ketika Pak Prabowo mengikuti konvensi Golkar untuk calon presiden. Walaupun pada akhirnya Pak Wiranto yang terpilih menjadi dari hasil konvensi Golkar itu. Tapi kalau saya ditanya waktu itu saya kenapa di partai lain, karena memang waktu itu Partai Gerindra belum ada gitu. Ya, itu 2004 itu kan. Belum ada pada waktu itu. Setelah saya mengikuti proses dan saya mau masuk penjara, baru Partai Gerindra itu ada. 2005. Dan bagaimana waktu itu Pak Fadlizon selalu datang ke Cipinang bicara dengan saya tentang, kan berdiskusi tentang Partai Gerindra itu. Ada kawan saya satu namanya Hukman Rini, kami bicara di situ. Lalu tiba waktu itu sebenarnya agak mundur sedikit sebenarnya waktu Rakernas Partai Amanat Nasional di Sudirman situ itu sebenarnya saya minta untuk mundur dari jabatan saya sebagai ketua di sana karena saya duluan diajak sama Pak Amin Rais waktu itu. Ketika Pak Amin mau mencalonkan diri presiden, beliau mengajak saya. Saya datang ke rumah dinasnya di Widya Chandra situ karena waktu itu beliau ketua MPR pada waktu itu. Sehingga saya juga tidak pikir panjang. Saya malah berpikir bahwa kalau kita orang pengungsi datang di NTT, tiba-tiba ada partai, ada tokoh nasional besar yang mengajak kita untuk bergabung di partainya dia, bahkan kita dikasih ketua itu kan siapa juga nggak mau kan? Mau aja saya. Tapi dengan itu saya harus akui bahwa gara-gara saya masuk di PAN itu akhirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh nasional sampai dengan hari ini saya masih hubungan baik dengan mereka dan saya banyak belajar dari mereka. Terakhir Pak Hatta Rajasa. Ini perjuangannya berbeda sekali ketika bulan ya, lain lagi caranya, ilmunya beda lagi. Saya sampai hari ini saya belajar betul itu. Saya banyak mendapatkan pengalaman pelajaran dari tokoh-tokoh nasional yang tidak bisa saya sebut satu persatu tadi. Nah, sehingga waktu saya di situ mau mundur itu justru Pak Amin bilang enggak, kamu nggak boleh mundur. Padahal saya udah mau dieksekusi nih. Mau dieksekusi, mau di Cipinang. Saya bilang, Pak, saya lagi ke masalah begini. Jadi kalau boleh, supaya konsolidasi Partai PAN di NTT itu tidak terganggu, saya minta untuk mundur. Di dalam Rakernas. Ternyata di dalam Rakernas itu diputuskan bahwa
Enrique Guterres tidak boleh mundur dan DPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tetap memberikan dia sebagai ketua di sana dan memimpin partai itu dari dalam penjara. Ya, saya kan juga nggak bisa bikin apa-apa. Sehingga betul-betul saya pimpin PAN itu dari dalam penjara. Dari dalam. Sehingga walaupun saya pimpin PAN itu dari dalam penjara, Partai Amanat Nasional yang tidak diterima di NTT itu akhirnya menjadi luar biasa hebat. Nggak ada ketua DPD lainnya kayak gitu ya? Oh iya, saya pimpin partai itu dari dalam penjara. Karena orang di sana itu kan, ya tahu kan, mayoritas kita Kristen, Katolik, Protestan kan. Yeah. Jadi PAN itu setengah mati. Tapi saya dengan pimpin partai itu akhirnya PAN yang tidak ada kursi, jadi ada kursi. Semua kabupaten ada kursi. Provinsi tidak ada kursi, sampai anak 6 kursi. Pusat yang tidak ada, loloskan satu kursi ke pusat. Dalam penjara. Yeah. Nah, tapi kemudian banyak persoalan juga muncul akibat saya ada di Partai Amanat Nasional itu. Tapi kan saya juga merasa bahwa bagaimana kita mau meninggalkan partai itu karena politik itu bagaimanapun kan ada etikanya, ada norma-norma yang harus kita jaga. Nah, sehingga saya berusaha di situ. Tapi kemudian kami mulai berbeda pendapat dengan Pak Amin ketika kongres di Bali. Kami mau kalau memang ini mau religius, sekalian religius saja, atau kalau mau nasionalis saja. Yeah. Nah, tapi kemudian berbeda di situ kan kebetulan saya kubunya Pak Hatta dan Pak Hatta kalah di dalam kongres. Akhirnya ya udah kami daripada kita di situ juga cara berpikir yang tidak ketemu, ya sudah. Sepakat kita berbeda aja. Sepakat untuk berbeda. Lalu kemudian saya dipanggil oleh Pak Prabowo ke Jakarta, ke Hambalang situ. Sampai sana bilang begini, ya udah saya juga secara spontan saya balik, saya langsung mengambil putusan, saya bergabung dengan Partai Gerindra, saya datang ke Ketua Gerindra di sana, saya bilang Pak, hari ini saya mau bergabung dengan Partai Gerindra, mohon maaf kalau bicara Partai Gerindra itu sebenarnya saya ini anaknya Gerindra, saya bilang. Cuma selama belasan tahun itu mungkin anak ini bandel atau nakal, dia pergi dari rumahnya. Kemana dulu? Tapi hari ini pulang. Saya kembali ke rumah saya dan saya mau sama-sama dengan Partai Gerindra membantu supaya Partai Gerindra di NTT itu harus besar dan harus mampu merebut kembali kursi-kursi dia yang kemarin hilang di 2019 itu. Sehingga hari ini saya salah satu wakil ketua DPD Partai Gerindra di NTT dan mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI. Saya sebenarnya karena orang sering bertanya, kamu mencalonkan diri itu mau bikin apa? Saya bilang saya mencalonkan saya juga diri, mau nanya itu. Saya bilang saya mencalonkan diri itu saya bukan pergi lamar pekerjaan. Saya bilang begitu. Saya bukan lamar pekerjaan. Tapi kenapa saya mencalonkan diri? Saya sadar bahwa saya punya kelemahan. Tapi saya juga tahu bahwa saya punya kelebihan. Kelebihan saya itu apa? Semua orang tahu saya Enrique Guterres. Orang se-Indonesia itu tahu saya Enrique Guterres. Dan bahkan orang luar negeri, terutama Australia, Amerika itu tahu persis kalau saya itu Enrique Guterres. Apalagi Timor Leste, tahu persis bahwa saya itu Enrique Guterres. Ini mendorong saya, kenapa saya mencalonkan diri, supaya kita mau tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak seperti itu. Ya. Karena kadang-kadang orang menganggap bahwa ini kan hanya modal milisi doang. Oh enggak dong. Kita tidak bermodal milisi doang. Waktu itu kita bukan milisi, waktu itu kita adalah masyarakat, ada undang-undangnya, ya, ada peraturan pemerintahnya yang memang membolehkan setiap warga negara untuk membela negaranya ketika negaranya itu dalam keadaan itu terancam. Tapi memang waktu itu kami rasakan bahwa loh kok kami katanya membela negara kami, tapi kok orang NTT yang dekat dengan kami kok nggak ada satupun yang datang bela kami. Ya kan kalau Bali mungkin harus naik kapal barangkali ya, harus naik pesawat ya. Apalagi Jakarta, kok ini NTT ini tinggal jalan kaki, kok nggak ada yang datang bela kami. Sehingga kami bela sendiri. Kami bela sendiri, kami punya negara itu di Timur Timur, walaupun pada akhirnya kami dipenjarakan. Nah, saya mau merubah stigma itu. Saya mau tunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Karena kami berjuang itu ada tujuannya. Bahwa mau tetap integrasi dengan Indonesia pun tujuannya kan untuk kesejahteraan.
mau merdeka pun juga untuk kesejahteraan. Maka pertanyaannya, apakah selama 24 tahun Timur Timur berada dengan Indonesia itu rakyat Timur Timur tidak sejahtera? Kalau tidak sejahtera, coba tunjukkan di mana tidak sejahteranya. Ya kan? Di mana tidak sejahteranya? Kalau dibandingkan dengan 450 tahun, itu saya bisa tunjuk di mana rakyat Timur Timur tidak sejahtera. Nah, tapi oke lah, itu adalah pilihan politik, kita menghargai dan menghormati itu. Kami menghargai pilihan mereka dan kami juga berharap mereka menghargai pilihan kami. Kita tetap saudara. Maka sekarang saya terjun di situ itu karena banyak aspirasi masyarakat NTT yang di dalamnya juga adalah masyarakat Timur Timur. Yang memilih untuk tetap setia kepada NKRI yang harus diperjuangkan secara baik melalui konstitusi konstitusional yang ada. Dan yang berikut, ya saya merasa bahwa politik ini kan hak semua orang, termasuk hak saya juga. Nah, soal kemudian apakah nanti dipilih, terpilih atau tidak, itu proses. Tapi saya menjalankan hak politik saya di dalam. Kebetulan partai yang saya pilih itu adalah Partai Gerindra. Andai nanti terpilih duduk di DPR RI, Bung Eriko akan lebih ke bidang apa nanti? Di sana orang selalu bilang begini, kalau Pak Eriko belum jadi anggota DPR saja sudah bisa memperjuangkan banyak hal, walaupun hasilnya baru sedikit. Contoh misalnya rumah sekarang sudah dibangun, dari 52.000 itu rumah sudah dibangun 2.100. Tiap-tiap kabupaten itu kita alokasikan rumah ada 2.000, 3.000, tapi kendalanya itu ada pada masalah nyebar di 8 kabupaten. 8 kabupaten. Jadi 2.100 itu rumah itu sekarang sudah dibangun di Kabupaten Kupang. 2.100. Dari atensi Bapak Presiden 52.000 itu. Timur Tengah Selatan itu 2.000, Timur Tengah Utara 2.000, Belu 3.000, Malaka 2.000, Kota Kupang 2.000, Alor 500, sisanya untuk Sumba. Tapi 2.500 itu yang baru dibangun di Kabupaten Kupang karena kebetulan lahannya tersedia. Sedangkan kabupaten lain itu kendalanya ada pada lahan. Ini tipe rumah 36 ya? 36 dan tanah 150. Cukup bagus. Nanti boleh datang di sana bisa lihat seperti apa rumah. Itu saya bukan siapa-siapa. Bukan anggota DPR, bukan siapa-siapa. Jadi kalau udah jadi anggota DPR. Kemudian yang kedua, saya bisa memperjuangkan bagaimana yang tadinya kita tidak diakui oleh pemerintah Indonesia yang berlama-lama tadi, menjadi kita diakui sebagai pejuang tadi. Sehingga orang tadi bilang milisi, kami sekarang bukan milisi Pak. Kami adalah pejuang Indonesia yang diakui. Jadi kalau ada negara lain, ada orang lain tidak mengakui kami sebagai pejuang, itu menurut dia. Tapi yang kami tahu bahwa hari ini negara Indonesia, pemerintah Indonesia mengakui kami sebagai pejuang. Ada di setiap rumah. Nah, oleh karena itu sekarang yang kita perjuangkan itu bahwa kalau kami sudah diakui sebagai pejuang, maka bagaimana kesejahteraannya? Maka bentuk kesejahteraan yang pemerintah Indonesia kasih adalah rumah itu tadi. Rumah 52.000 yang walaupun belum terbangun semua karena kendala tanah. Kemudian yang kedua, pemerintah sekarang sedang memproses bagaimana untuk mengangkat dan menetapkan mereka menjadi veteran semua. Dan ini sudah jalan. Dan hari ini saya datang itu saya bawa berkas mereka untuk dibawa ke Kementerian Pertahanan untuk menjadikan veteran. Terdaftar? 18.000. 18.000 ya? 18.000. Karena kita diakui. Nah, jadi kalau misalnya saya terpilih, saya tidak bilang mau di bidang mana. Terserah nanti partai yang tahu di mana saya mau ditempatkan. Tapi di komisi mana saja saya ditempatkan, aspirasi-aspirasi itulah yang mau saya perjuangkan. Supaya orang lain, terutama saudara-saudara kami di Timor Leste itu tidak pandang kami dengan mata-mata sebelah, tidak selalu merendahkan kami. Kan selama ini kan mereka selalu merendahkan kami. Mereka selalu mengatakan bahwa rasain lo kalian, lari ikut Masih kayak begitu? Masih, bilang rasain lo kalian. Mau menderita, mau mati, biarin saja karena kalian yang mau lari ikut pantat orang Indonesia katanya. Kan sebenarnya omongan-omongan yang bisa menimbulkan masalah. Konflik. Tapi saya berusaha untuk menahan orang-orang saya bahwa kita tidak boleh terpancing dengan itu. Kita ikuti aturan yang ada, kita ikuti keputusan pemerintah kita yang ada. Biarlah mereka menjelek-jelekan kita di situ, tapi kita tidak boleh menjelekkan. Itu saya lakukan. Nah, oleh karena itu, supaya kehidupan mereka itu lebih bagus lagi, kalau saya terpilih, saya akan memperjuangkan itu kepada mereka melalui para partai Gerindra. Harapan Bung Eriko ya,
Untuk masa depan, ex Timor Timur dan keluarganya ini ada 52 ribu rumah, sekali sekian jiwa di situ, kepala di situ kan. Ke depan seperti apa, Bung? Kalau kita harapannya sih sudah pasti bahwa kita ingin menjadi orang Indonesia yang punya hak yang sama. Tidak boleh ada perlakuan-perlakuan istimewa, apalagi diskriminasi, itu tidak boleh. Karena bagaimanapun bangsa ini harus bersih dari cara-cara yang tidak benar itu. Karena negara ini ke depan itu mau besar atau tidak, ya harus dengan cara-cara yang tepat. Tidak boleh ada diskriminasi dengan berbagai hal lah. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Diskriminasi. Intinya tidak boleh ada diskriminasi. Keistimewaan juga enggak. Oh, tidak boleh. Karena kalau pasti. satu diistimewakan, nanti satu loh kenapa dia diistimewakan, saya tidak. Yang penting tidak boleh diskriminasi. Harus penanganan yang sama, diberikan hak yang sama, karena semua orang punya hak yang sama di mata hukum dan di mata politik dan lain-lainnya. Tapi tentu harapan saya itu bahwa ke depan mereka ini dihargai begitu. Itu harapan saya. Karena keberadaan kami kan beda dengan saudara-saudara yang lain kan. Saudara-saudara yang lain kan mungkin karena di sini bencana, entah bencana apa begitu, atau mungkin lahannya mungkin mau dipakai untuk apa seperti yang di Batam sana itu, ya udah dipindahin di mana. Kita kan bukan seperti itu. Lain. Kami ini berbeda. Sampai meninggalkan Timur Timur dan datang ke Timur Barat itu karena ada satu keputusan politik yang diambil pada pemerintah Indonesia waktu itu. Kita tidak perlu lagi bilang bahwa keputusan itu salah atau benar. Pokoknya semua sudah terjadi. Kita harus tunduk dan taat kepada keputusan apapun yang sudah terjadi. Tapi karena kami ini berbeda, maka ya kalau bisa rumah ini dibangun, karena memang itu adalah atensi Presiden Jokowi kemarin, dan tentu tidak mungkin bisa tuntas karena ini tinggal efektif 1 tahun lagi ke depan. Maka harapan kami, siapapun yang nanti presiden pengganti, ya konsentrasinya harus menuntaskan rumah 52 rumah itu. 52.000 rumah ini. Nah, supaya harkat dan martabat mereka yang tetap setia itu terangkat dengan rumah itu. Bung Eriko optimis masuk Senayan? Semua kita serahkan kepada Allah di atas. Nah, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa saya sudah pasti. Saya nanyanya optimis. Tidak bisa begitu. Tapi optimis itu harus, hidup itu kan harus optimis kan. Ketika kita mau memperjuangkan sesuatu itu, walaupun lama, tapi kita harus optimis. Nah, intinya bahwa apapun yang terjadi, saya terima. Jadi saya tidak hanya berani berjuang untuk menang, tapi saya juga harus berani berjuang untuk kalah. Sama seperti Timur Timur. Saya berani berjuang untuk mempertahankan Timur Timur, supaya merah putih itu tetap berkibar di sana, supaya kesejahteraan rakyat Timur Timur yang sudah ada 24 tahun itu kita nambah. Karena kami anggapan waktu itu begini, kadang-kadang orang tanya, kok kenapa kamu tidak mau merdeka? Saya bilang, siapa sih yang tidak mau merdeka? Kami juga sebenarnya waktu itu berjuang mau merdeka. Hanya konsep kami untuk meraih kemerdekaan itu beda. Beda karena apa? Ini sudah merdeka. Terutama prosesnya. Ini sudah merdeka, kita pertahankan kemerdekaan ini. Sedangkan dia berjuang untuk merdeka baru. Karena kami merasa bahwa untuk merdeka baru itu tidak gampang. Kenapa kita tidak pertahankan saja kemerdekaan yang sudah ada ini? Kalau memang ada hal yang mungkin belum sesuai, tinggal kita kasih tahu, tinggal kita sampaikan bahwa kemerdekaan ini belum sesuai. Kemerdekaan ini sudah sesuai. Tapi kami melihat pada waktu itu bahwa dengan tawaran otonomi khusus, terus diperluas, kata diperluas, itu kami anggap bahwa itu kemerdekaan di dalam kemerdekaan. Kami anggap otonomi itu adalah merdeka di dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu. Kami anggap itu begitu. Udah paling ideal gitu sebenarnya. Dan kami anggap bahwa itu adalah jalan damai, jalan tengah. Karena kita masih konflik di situ. Belum punya pemahaman yang sama, belum punya keinginan yang sama, masih gontok-gontokan tentang integrasi atau tentang mau memisahkan diri. Sehingga datangnya otonomi khusus dan diperluas ini, kami anggap bahwa ini sebuah konsep kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia
kita terima, kita Dan situasinya paling ideal pada paling saat ideal. itu, opsi itu ya. Paling ideal, karena apa? Toh di situ banyak mengatakan bahwa terima otonomi ini dan otonomi itu diperluas. Berarti kami bisa punya bendera. Kalau misalnya waktu itu terjadi, Timur Timur boleh punya negara, punya bendera, tapi tidak boleh sama tinggi, apalagi lebih tinggi daripada bendera Indonesia. Dia harus 1 meter di bawah bendera. Lalu kemudian Hubungan internasional yang ini sama Indonesia. Sedangkan yang lain itu terserah gubernur otonomi. You mau menggunakan uang itu untuk membangun daerah otonomi, tidak ada pertanggungjawaban pula. Dan tentara Indonesia boleh keluar. Termasuk itu ya? Tentara Indonesia boleh keluar, polisi boleh keluar, kita bentuk polisi sendiri. Sebenarnya indah banget ya? Oh indah banget. Coba kalau misalnya ini yang diterima, saya nggak tahu Timur jadi apa gitu. Jadi kami juga waktu itu saya bilang kami juga berjuang mau mereka tapi melalui pintu otonomi. Sedangkan Anda bilang tidak, merdeka saja dulu. Sekarang terjadi begitu. Untuk itu seperti tadi saya bilang bahwa ya sudahlah kita saling menghargai, saling menghormati, tapi pilihan kami untuk ke Indonesia itu baik atau tidak baik seperti yang Anda ngomong, ya itu silakan Anda ngomong, tapi kami merasa di sini bahwa kami lebih baik. Dan untuk itu ya ketika nanti kalau saya terpilih, tentu saya akan memperjuangkan itu, termasuk mungkin juga bisa menjadi jembatan antara Indonesia dengan Timor Leste. Tidak tertutup kemungkinan. Ada keinginan itu juga ya. Karena bagaimanapun kan saya orang Timur. Oke. Kalau misalnya terjadi masalah apa di perbatasan misalnya, saya bisa hadir sebagai penghubung. Saya bisa menyampaikan ke saudara-saudara di Timur sana bahwa ya sudahlah kita harus begini. Atau Indonesia mungkin agak sedikit atau bagaimana, saya bilang Pak tolong bantu kami apa sih. Saya bisa menjadi fasilitator di situ. Kalau nanti saya terpilih. Tapi terpilih atau tidak terpilih, kita perjuangan akan jalan terus. Berjuang jalan terus. Jangan berpikir bahwa berjuang itu harus terpilih dulu. Oke. Tidak terpilih pun kita selama ini juga udah begitu. Selama ini juga kami seperti begitu. Oke. Bung Eriko, waktu deh kayaknya kita harus selesaikan. Ya. Kawan muda, itulah obrolan kita dengan Bung Eriko Guterres. Ya. Beliau sekarang udah memilih belajar berjuang di jalan lain lagi ya Bang ya. Oke, kawan muda, kira-kira begitu obrolan kita. Menarik ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Bung Eriko, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sehat terus. Sehat.